Ya, fal bid'atu idzan, maka bid'ah itu kata beliau kalau begitu ibaratun an tariqatin fid din. Ini beda sekali dengan definisi ulama Syafi'iyah. Kalau ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi mengatakan bid'ah itu ihdasu malam yakun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah itu apa yang tidak ada di zaman Nabi. Itu terlalu umum. Semua masuk, apa yang tidak ada di zaman Nabi itu masuk. Karena umum sekali memang. Cuma beliau mengatakan wahiyya munqasimatun ila hasanatin wa qabihatin. Ya, kemudian dia terbagi kepada dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Hasanah beliau mengatakan yaitu memberi titik, memberi baris. Itu hasanah itu, Al-Qur'an. Kemudian yang sayyi'ah apa kata beliau? Yaitu salat rogoib 12 rakaat antara maghrib dan isya di bulan Rajab di hari Jumat, di awal Jumat. Itu bid'ah munkar. Bid'atani munkaroni qabihatani kata Imam Nawawi. Jadi begitu. Jadi Imam Nawawi itu bukan sembarangan harus semua itu hasanah. Oh tidak. Dalam hal-hal seperti itu memberi titik, memberi baris, beliau membolehkan. Ya, beliau mengatakan al bid'atu hasanah, memberi titik, memberi baris dalam kitab At-Tibyan. Buka kitabnya itu kalau Anda tidak percaya. Supaya antum paham. Itu yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Sekarang Imam Asy-Syatibi berbeda. Imam Asy-Syatibi. Makanya beliau ini berbeda sekali memang dalam mendefinisikan bid'ah. Ya. Oke ya. Apa kata beliau? Ibaratun an tariqatin fid din. Masya Allah. Dia satu ungkapan. Ya. Menjelaskan tentang definisi bid'ah ini dengan panjang lebar. Dia ungkapkan cara baru dalam agama. Tariqatin an tariqatin fid din. Cara baru dalam agama. Ini cara-cara baru dalam agama ini. Ini kata beliau. Ya, muhtara yang dibuat-buat. Bayangkan itu. Cara-cara yang dibuat-buat yang baru dalam agama. Dibuat-buat. Muhtara. Ya, jadi kata ikhtira tadi mana? Dari kata al-ikhtira, ya, minal ikhtira. Ya, ini dibuat-buat. Nah, ini katanya beliau. Ya. Jadi cara beragama yang dibuat-buat. Nah, jadi beda sekali dengan Imam Nawawi yang beliau mengatakan ihdasu malam yakun fi ahli Nabi SAW, yaitu membuat-buat yang apa? Perkara yang diada-adakan yang tidak ada di zaman Nabi. Itu Imam Nawawi terlalu umum. Berarti semua yang tidak ada di zaman Nabi, ada di zaman kita itu bid'ah. Makanya terlalu umum. Ya, sehingganya jangan sampai gara-gara itu akhirnya semua dikatakan oh ini hasanah. Ini hasanah. Padahal dia tidak membahas bid'ah sayyi'ah. Dia tidak tahu kalau Imam Nawawi itu ada bid'ah sayyi'ahnya. Mengucapkan wabarakatuh dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Imam Nawawi itu bid'ah. Menambah wabarakatuh itu bid'ah kata beliau. Dia tidak bilang itu bid'ah hasanah, dia bilang bid'ah. Ya. Jadi banyak itu yang dibid'ahkan oleh Imam Nawawi, termasuk salat nisfu Sa'ban bid'ah, salat rogoib bid'ah. Apa mi? Apalagi? Ya. Itu luar biasa itu. Jadi itu bukan bid'ah hasanah. Ya, bid'ah. Insyaallah. Pokoknya yang kepanasan antum minum kopi aja. Tambah air dingin sedikit, kopi teh dingin, jangan teh panas supaya adem perasaan tak. Jadi muhtara'atun, dibuat-buat ini cara beragama dibuat-buat. Misalnya zikir dengan kalimat hu. Coba berikan dalil, mana dalilnya dari Nabi, sahabat dan generasi tabi'in yang mengatakan zikir itu dengan hu la haula wala quwata. Kalau ada itu luar biasa. Ya, berarti luar biasa antum itu mendapatkan dalil tentang zikir hu. Ini dalam sebagian thariqat disebutkan ya. Begitu ya, teman-teman. Makanya kalau ada zikir hu itu silakan tulis di komentar dalam kitab apa itu. Kemudian Nabi atau siapa yang melakukan itu.
supaya kita bisa bertukar informasi. Makanya di sini Imam Syatibi luas pemahamannya ini, bahwa cara satu ungkapan, ya, ungkapan cara baru dalam beragama yang dibuat-buat, ya, tudohi, ya, syar'iyyata. Ya, coba, ya, ya, ini luar biasa ini. Ya, kalau ada ahli thariqat di sini, coba sampaikan apa zikir itu ada sunnahnya dari Nabi atau gimana? Karena kalau kita bawakan definisi Imam Asy-Syatibi, ya, satu ungkapan dalam beragama, ya, yang dibuat-buat. Makanya kalau ada zikir itu maka ini masuk cara beragama yang dibuat-buat. Makanya datangkan coba siapa yang memulai zikir itu. Karena Nabi itu zikirnya jelas, setelah sholat jelas, zikir pagi petang jelas, tidak ada disingkat-singkat begitu. Kalau basmalah disingkat, bismillah disingkat basmalah, hamdalah alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah, itu singkatan, ya iya, sudah sesuai karena Nabi pernah bilang. Tapi kalau hu dan seterusnya dijadikan ritual, kemudian dianggap itu satu zikir yang paling tinggi, ini perlu dalil, perlu data yang kuat, ya. Kalau Anda tahu dalilnya, tolong tulis di komentar supaya kita rujuk nanti, baru kita besok kita lanjut kajian hu supaya tambah semangat ini. Ternyata hu itu ada dalilnya. Waduh, silakan Bang, tulis di komentar kalau ada dalil hu zikirnya seperti itu, dan itu diajarkan Nabi, dan Nabi ditulis oleh ulama-ulama muktabar dalam kitabnya, atau minimal para sahabat sudah mengamalkan. Begitu. Ya. Begitu ya. Jadi kalau antum sudah dapat, silakan tulis. Saya sangat berterima kasih kalau ada yang bisa menulis zikir hu itu dari mana asalnya. Apakah asalnya dari Nabi, sahabat, tabi'in, atau dari mana? Sehingganya kita perlu bertanya, bukan dalam arti mau menjatuhkan, bukan, tapi hanya ingin bertanya di mana dasarnya itu zikir hu. Kalau ada dalilnya bagus, saya juga mau amalkan supaya tidak capek-capek mengamalkan, kan. Kalau hu disebutkan ringkas, tidak capek-capek kita untuk menyebutkan itu. Begitu Bang, begitu teman-teman. Silakan ya. Saya sangat menghormati orang-orang yang bisa memberikan data yang bagus. Semudah-mudahan itu menjadi tambahan pahala bagi saya dan antum yang mendapatkan. Oke ya. Lanjut ya, supaya kita tidak habis waktu ini. Sudah jam 11 di sini. Beliau mengatakan, lanjut ya, mana tadi? Ya, tariqatun fiddin, antariqatin fiddin muhtara'atun. Yaitu ungkapan cara beragama yang dibuat-buat, ya. Tudohi syar'iyyata. Ini. Ya, jadi cara yang dibuat-buat atau jalan, ya, atau suatu cara yang dibuat-buat dalam agama yang menyerupai aturan agama, tudohi syar'iyyah, atau menyaingi, ya, aturan agama. Ini yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalaghatu. Ya, dimaksudkan ya dengan melakukan hal itu untuk mubalaghah, berlebih-lebihan, ya. Mubalaghah fi ta'abbud lillah, ya, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Makanya ketika mereka mengucapkan zikir hu itu kan berlebihan.
Nabi tidak pernah ajarkan, sahabat juga tidak pernah mengamalkan. Kalau dalam Al-Quran banyak disebutkan huwaladzi, kalimat kul huwallahu ahad. Tapi itu kan dalil umum. Apakah ada dalil yang mengkhususkan Nabi mengajarkan seperti itu? Nah, itu pertanyaannya. Ya, kalau kata hu banyak dalam Al-Quran. Tapi pertanyaannya itu Al-Quran secara umum menjelaskan. Tapi sekarang ada rinciannya Kak dalam praktek Nabi dan para sahabat. Kemudian mengajarkan kepada sahabat zikir dengan zikir ini, inilah yang paling tinggi. Makanya di sini bahasa Imam Asy-Syatibi tuduhi syariah, ya, menyerupai syariat atau menyayangi syariat. Yang dimaksud dengan cara yang dilakukan itu untuk mubalaghah, berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna bid'ah yang komprehensif yang disebutkan oleh para ulama, dan sampai hari ini belum ada yang membantah ini. Definisi bid'ah yang dibawakan oleh Imam Asy-Syatibi. Coba datangkan rincian kalau ada ulama yang membantah definisi ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi. Ya. Kalau ada, luar biasa. Berarti memang ada ulama yang mengkritik beliau dari sisi definisi. Definisi aja dulu, enggak usah ke praktek, definisi aja. Ya, kenapa? Karena Imam Asy-Syatibi ini, Masya Allah, beliau pakar dalam maqasidus syariah. Beliau punya kitab Al-Muwafaqat, ya, dalam usul fikih. Itu luar biasa. Kemudian beliau menulis lagi Al-I'tisam. Nah, ini disebutkan dalam Al-I'tisam. Perkataan ini beliau mengatakan wa kadza ikhtarahu al-Imam Asy-Syatibi fil I'tisam. Demikianlah yang dipilih oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam. Ya, ini kitabnya. Jilid 1. Halaman 37. Silakan dirujuk kalau ada kitabnya, baca dengan baik. Ya, makanya ini jamaah teman-teman. Makanya kalau definisi ini dipakai, maka apa yang terjadi hari ini atau hal-hal yang seperti ini, talqin mayit di kubur, itu bid'ah. Kenapa? Kan tidak ada Nabi pernah ajarkan cara begitu, cara beragama itu mentalkin mayit. Dan ini bukan Imam Syatibi yang bilang ya. Ini imam ulama Syafi'iyah yang bilang ini. Yang talqin mayit itu bid'ah, itu ulama Syafi'iyah, bukan Asy-Syatibi. Tidak ada ucapan Asy-Syatibi membid'ahkan ini. Tapi dari definisi yang beliau sampaikan, ini masuk. Kenapa? Karena cara beragama itu dibuat-buat. Ya. Jadi jangan panik, ya. Jadi jangan panik. Ya. Lanjut ya. Jadi itulah yang dipilih oleh Imam Asy-Syatibi fil I'tisam. Wa huwa min ajma'i ta'arifnya. Coba. Dan inilah definisi yang paling komprehensif ya, yang mencangkup semua definisi al-bid'ah wa ashmaliha, dan paling paripurna, komprehensif dalam menjelaskan. Ya. Jadi santai aja Bang. Kalau antum tidak setuju dengan kajian ini, antum buat kajian sendiri Bang. Saya selalu menyarankan supaya Anda buat kajian sendiri dengan judul yang sama. Kemudian bawakan pemahaman Anda yang benar seperti apa. Walaupun ini dari kalangan ulama Syafi'iyah yang membid'ahkannya. Ini bukan ulama lain. Ini Syafi'iyah saja yang kita maksud. Oke? Ini bukan Wahabi ini. Tidak ada Wahabi di sini. Yang ada ini ulama Syafi'iyah Bang. Tidak ada Wahabi Syafi'iyah yang bid'ahkan ini. Supaya Anda tahu. Oke? Banyak yang kepanasan ini kasihan. Biar aja ya. Supaya mereka tambah sakit hati. Tidak mau menerima ulamanya yang membid'ahkan. Maunya Wahabi yang membid'ahkan. Ternyata ulamanya sendiri yang bid'ahkan itu. Lanjut. Subhanallah. Ya betul Bang. Lanjut ya. Kita lanjut. Tidak usah kita baca komentar. Komentar hanya omong kosong. Beliau mengatakan summa syara'a rahimahullah ta'ala fi syar'i hadzal ta'rif. Kemudian beliau memulai, ini Imam Asy-Syatibi menjelaskan tentang definisi ta'rif itu mutawwalan. Oh, sepanjang lebar. Ya. Panjang lebar itu beliau jelaskan. Makanya kalau antum baca kitabnya Imam Asy-Syatibi ketika menjelaskan ta'rif bid'ah itu panjang lebar, berhalaman-halaman.
untuk menjelaskan makna bidah. Yang tidak gampang itu. Ya. Ulakhisu, maka saya akan meringkas maqasida kalamihi qala rahimahullahu taala, dari maksud-maksud kalam beliau itu. Ya, beliau mau menjelaskan ini rincian makna daripada thariqatun fiddin. Ya. Saya sampaikan kepada yang tidak senang dengan kajian ini, buat kajian sendiri dengan judul yang sama. Baru antum dakwakan apa antum punya pemahaman di situ. Saya mau lihat betul tidak itu ulama Syafi'iyah juga anda menukil atau tidak. Tidak usah naik, tidak menerima diskusi, apalagi debat kusir yang tidak ada gunanya. Buang-buang waktu saja. Mendingan kita kajian sendiri. Apa beliau mengatakan thariqatun fiddin? Apa maksudnya ini thariqatun fiddin? Ya. Ya. Thariqatun fiddin. Mana tadi itu? Thariqatun fiddin, muhtara'a, dibuat-buat. Ya. Iya Ustadz Ghazali, kalau antum tidak setuju dengan kajian ini, silakan buat kajian sendiri Ustadz Ghazali. Supaya ada pembanding. Supaya banyak yang datang di rumah antum dan antum bisa jelaskan dengan baik talqin maid di sisi ulama Syafi'iyah. Saya mau lihat kalau antum seperti apa dalam membahasnya. Silakan Ustadz. Tidak usah ke sini Ustadz. Karena di sini ini ahli bidah semua. Ya. At-tariqah wat-tariqu was-sabilu was-sunan. Nah, ini beliau mulai merinci ini. Ya. Beliau mulai merinci tentang apa yang dimaksud thariqatun fiddin. At-tariqah wat-tariqu was-sabilu was-sunan. Nah, ini sama katanya. Jadi ini definisi-definisi seperti ini ya. Jadi kata-kata ya. Mana tadi? Mana tadi? Waduh panjang. At-tariqah wat-tariqu was-sabilu was-sunan. Hiya bimakna wahidin. Bimaknan wahidin. Jadi sama maknanya kata beliau. Jadi tidak ada bedanya itu. Ya. Insyaallah. Ya. Ya, kalau antum tidak senang Kang Fadil, silakan buat room sendiri. Tidak usah komentar. Antum bikin habis tenaga saja antum komentar. Buat room sendiri aja. Beliau mengatakan jadi makna thariqah dengan thariqu wasabilu wasunan itu sama. Bimaknan wahidin. Satu makna dia. Ya tidak ada bedanya itu. Ya. Wa innama kuyidat biddin. Hanya saja dia dikoid dengan kata ad-din. Ya. Ya. Jadi jangan salah paham. Ini hanya membahas talqin dari sisi ulama Syafi'iyah. Karena ada kesan semua bidah hasanah. Tidak ada sayyi'ah. Ini mau dijelaskan. Supaya Anda jangan sampai menganggap bahwa hasanah itu Syafi'iyah semua. Tidak. Ternyata ada sayyi'ah juga. Itu mau dijelaskan. Itu mau dijelaskan Bang. Supaya kita adil. Jangan sampai antum menganggap ini Wahabi yang bilang. Bukan, ini Syafi'iyah yang bilang. Ya, lanjut. Tidak usah dengar mereka itu. Kalam parik. Ya, silakan Bang Fadil. Supaya Anda tidak di-framing, silakan antum buat sendiri. Mana tadi? Ya, jadi itu ya yang disebutkan oleh para ulama.
Oke ya, terima kasih ya. Tap-tap layar teman-teman. Yang senang maupun tidak senang tap-tap layar. Anda bahagia dengan tidak, yang penting Anda bisa tenang, jangan panik. Jaga hati ya. Mudah-mudahan hati-hati, jangan pecah hati ya. Mudah-mudahan Anda tidak pecah hati dengan kajian ini. Oke ya, lanjut. Iya, insya Allah kita lanjutkan aja. Tidak usah peduli sama mereka itu. Nanti kita dipremeng lagi. Mana tadi? Nah ini. Ya. Wa inna ma quyyidat biddin. Hanya saja dia dikoid dengan biddin ini dalam agama. Dengan agama ya. Li'annaha fihi tukhtara'u. Karena di dalamnya mengandung hal-hal yang diada-adakan. Ya. Insya Allah Bang Andrika. Sehat Bang. Alhamdulillah. Lanjutkan Bang. Sehat. Sehat semua Bang insya Allah. Ya. Santai saja. Jangan panik. Man tadi. Kemudian lanjut, kata beliau. Muhtara'atun. Nah, ini muhtara'ah. Jadi yang dibuat-buat. Jadi yang dibuat-buat ya. Jadi cara beragama yang dibuat-buat. Atau cara dalam agama yang dibuat-buat. Ya. Yang dibuat-buat oleh orang itu yang mengada-ngadakan itu. Jadi ini Imam Syatibi. Kemudian lanjut ya. Beliau mengatakan ya, kanati tara'iku fiddin tanqasim. Jadi dalam agama itu banyak sekali cara atau jalan. Makanya dia terbagi tanqasim. Paminha malahu aslun fi syariah. Di antaranya ada yang memiliki asal dalam syariat. Wa minha ma laisa lahu aslun fiha. Dan juga ada yang tidak ada asalnya dalam syariat. Khussa minha ma huwal maksud. Nah, maka yang dikhususkan darinya apa yang beliau maksudkan, yaitu bilhad, ya itu dengan batasan. Maka tadi bilhad dengan batasan definisi tadi. Wa huwal qismu al-muhtara, dan itu bagian yang muhtara tadi, yang diada-adakan tadi. Aduh, ini ya. Ya, penjelasannya yaitu tariqatun ubtudi'at ala ghairi misalin. Jadi cara adalah hal-hal yang dibuat-buat, yang diada-adakan tanpa ada contoh. Taqaddamaha minasyari. Id al bid'atu innama khassat apa ini? Khassatuha annaha kharijatun amma rasamahu asyari'u. Allahu Akbar. Udah ngantuk saya ini. Tapi tidak apa-apa, kita lanjut aja sedikit. Mana tadi? Ya, lanjut ya. Kemudian tudohi asyar'iyyata, yakni annaha tashabahu at-tariqah asyar'iyyah min ghairi an takuna fil haqiqati kadzalik.
bal hiya mudadatun laha min aujuhin mutaaddidatin minha iltizamu kaifiyatin wa hayatin muayyanatin duna idzin minasyari'i bidzalika. Nah, ini kaidah yang dibawa oleh beliau, oleh Imam Asy-Syatibi. Wah, Allahu Akbar. Ya. Beliau menjelaskan di sini, jadi tudohi syariah yang menyerupai syariat, tudohi syar'iyah, yakni annaha tashabahu at-tariqah, bahwasanya sebagai penegasan bahwa sesuatu yang diada-adakan dalam agama itu pada hakikatnya tidak ada dalam syariat. Ya, min ghairi an takuna fil haqiqah kadzalik. Bal hiya mudadatun laha min aujuhin mutaaddidatin. Ya. Bahkan dia bertentangan dengan syariat dari beberapa sisi. Ini bertentangan, mudadatun laha min aujuhin mutaaddidatin. Jadi dari beberapa sisi dia bertentangan karena dia menyaingi syariat atau menyerupai syariat dari beberapa sisi. Pertama, ilzamu kaifiyatin wa hayatin muayyanatin duna idni minasyari'i. Ya, yang mengilzam kaifiyah, mengilzam kaifiyat wa hayatin muayyana. Ya, jadi ada satu amalan ya, diilzam ya, kaifiyahnya itu diilzam. Jadi mengharuskan cara dan bentuk tertentu yang tidak ada dalam syariat. Ya, misalnya zikir tadi, itu diilzam sebagai zikir yang paling tinggi misalnya, kemudian diamalkan dengan penuh keyakinan dan seterusnya. Nah, itu mungkin masuk dari kaidah ini. Dari yang beliau sebutkan, yang sudah kita sebutkan kemarin, yaitu zikir berjamaah, apalagi di qaid setelah sholat. Nah, itu sudah masuk dalam ilzamul kaifiyah. Ilzamu kaifiyatin, mengilzam tata cara, karena Nabi tidak pernah ajarkan. Sehingganya perlu kita sampaikan, manakah dalil secara khusus Nabi mengajarkan atau menjadikan dia sebagai ritual zikir jamaah itu setelah sholat, diulang terus, dijadikan sebagai ritual. Apakah ada dalil secara khusus? Maka beliau menyebut kaidah di sini. Beliau mengatakan ilzamu kaifiyatin, mengilzam kaifiyah ya. Makanya kita tidak akan pernah dapatkan riwayat yang sharih dan tegas dari Nabi yang mengilzam zikir jamaah setelah sholat, kemudian dijadikan satu amalan dan seterusnya. Maka ini perlu dijelaskan dalilnya mana. Karena di sini ilzamul kaifiyah, kata Imam Asy-Syatibi, wahayatin, keadaan tertentu ya, tanpa izin dari syariat atau yang tidak ada dalam syariat. Ya. Kemudian wa minha ilzamul ibadatin muayyanatin lam yujad. Ya. Kemudian ilzamul ibadat, mengilzam satu ibadah tertentu muayyanatin lam yujad laha dzalika ta'yinu fi syariah. Kata beliau, juga mengharuskan ibadah-ibadah tertentu yang dalam syariat tidak ada ketentuannya. Ini kaidah Imam Asy-Syatibi ini. Ini ulama Malikiyah ya, bukan ulama Wahabi ini, teman-teman. Kalau antum jadi Wahabi saja zikirnya, tidak tahu kenapa jadi Wahabi terus diucapannya. Padahal ini ulama Syatibi. Imam Syatibi ini Malikiyah, bukan Hambali. Silakan. Beliau juga Asy'ari ya, kalau saya tidak tahu, kalau saya tidak salah ya akidahnya beliau ini. Ya, beliau yang bilang ini. Silakan dibantah. Kalau antum tidak percaya, ya bantah ini. Kalau antum punya kaidah, ilzamul ibadat, mengiljam satu ibadah atau ibadah tertentu ya, muayyanatin lam yujad laha dzalika ta'yin, yang tidak ada penentuan dalam syariat, diilzam. Nah, sehingga ini yang sulit untuk dicari dalil, mana dalil zikir hu.
Sampai hari kiamat kurang 2 hari mungkin antum tidak akan dapat. Kalau di Al-Quran banyak. Tapi kan itu bukan dalil secara khusus yang dimaksud oleh Imam Asy-Syatibi itu. Thariqatun fiddin muhtaro'ah. Makanya itu sulit kita dapat. Mana dalam kitab-kitab fikih 4 mazhab misalnya. Dalam madzhabul arba, adakah diajarkan oleh para imam pendiri mazhab itu zikir hu? Kalau ada itu luar biasa. Insya Allah. Kalau ada itu saya selalu menerima dalil dan hujah yang disampaikan. Tapi kalau tidak ada, holas. Antum harus terima ini kaidah Imam Asy-Syatibi. Mengilzam ibadah tertentu yang tidak pernah syariat itu menentukan ibadah itu. Dengan cara tersebut dan kaifiat tertentu yang dibuat-buat. Makanya ini antum kalau tidak senang ya silakan bantai ini Imam Syatibi. Ini ulama besar ini. Ulama Malikiyah. Ya. Kalau ada yang bisa ya mendatangkan dalil mana zikir huhu yang diajarkan Nabi, maka itu luar biasa. Sangat berterima kasih kepada antum yang sudah membantu untuk mendatangkan dalil. Bukan dalil secara umum dalam Al-Quran, huwallazi atau kul huwallah, bukan itu. Dalilnya itu bukan itu. Karena itu umum, secara umum disebutkan. Mana Nabi ajarkan dalam zikir setelah sholat misalnya, atau zikir secara umum, mengajarkan hu itu. Karena di sini mengilzam kaifiyah ibadah tertentu, kata Imam Asy-Syatibi, yang tidak ada penetapan dari syariat. Berarti itu diada-adakan. Thariqatun fiddin tadi, mengada-adakan cara beragama dalam cara beragama yang diada-adakan. Nah, itu katanya Imam Syatibi. Ya. Jadi silakan tulis di komentar Bang Padil kalau ada antum punya dalil. Atau DM saya kalau ada antum punya dalil. Saya tunggu supaya antum bisa memberikan pencerahan. Supaya saya juga dapat istifadah dari antum. Karena yang saya pahami bahwa zikir itu tidak ada syariatnya secara spesifik. Tapi kalau berbicara hu dalam Al-Quran banyak. Tapi secara khusus, karena ini Al-Quran umum, perlu penjelasan dari Nabi. Apakah Nabi menjelaskan itu? Ya, begitu Bang. Sebentar talqinya, sabar saja Bang. Dijelaskan dulu makna bid'ah supaya Anda paham. So, lanjut ya. Yuqsadu bisuluki 'alaiha an mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi ta'ala. Ya, yang dimaksud. Ya, dimaksudkan dengan cara seperti itu untuk mubalaghah, berlebih-lebihan dalam beribadah. Makanya itu termasuk berlebih-lebihan. Kenapa? Karena syariat tidak pernah ajarkan. Kemudian dia buat-buat, kan berlebih-lebihan. Makanya Imam Syatibi ini lengkap dia. Ya. Beliau ini luar biasa dalam membahas ini. Bisuluki 'alaiha an mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi ta'ala huwa tamamu makna al-bid'ati. Inilah dia bilang. Kesempurnaan makna bid'ah id huwal maqsudu bitasyri'iha. Nah, itu maksud beliau. Ya, sebab demikian itulah tujuan para pelaku bid'ah. Ya, bitasyri'iha. Wa dzalika anna al-asla ad-dukhuli fiha yahussu 'ala al-inqita'i ila al-ibadah wa targhibi fi dzalik. Li'anna Allah Ta'ala yaqul wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Oke? Mas Pi, selamat datang. Selamat bergabung. Lama ndak jumpa. Tap-tap layar Mas Pi. Mudah-mudahan antum dapat pahala. Lagi semangat ini Bang. Kita beralih dulu ke masalah ibadah. Belum bahas masalah Syiah. Nantilah Syiah itu kita bahas lagi. Ya, betul Bang. Betul Mbak Siti. Yang kepanasan buatlah room kalian sendiri. Betul itu. Harusnya seperti itu supaya ada pembanding.
Dan orang bisa mendapatkan faedah yang lain dari kajian ini. Kan saya di sini menjelaskan talqin yang disebutkan oleh Syafi'iyah. Sekarang antum buat pembanding, adakah ulama Syafi'iyah yang membolehkan? Nanti dilihat. Begitu, Bang. Berarti ada khilaf di antara mereka, tapi itu sebagai hasanah keilmuan. Berarti mereka tidak satu pendapat dalam memahami bidah, begitu. Sama dengan ulama-ulama salafiyin, Syekh Albani, Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih. Mereka tidak sama memahami bidah. Kadang mereka tidak setuju. Seperti itu namanya ijtihad. Kadang ulama itu berbeda. Di sini juga dalam masalah talqin ini bid'ah, ya. Ya, lanjut ya, lanjut ya. Supaya kalau ada yang kepanasan, ya mudah dia tidak kepanasan sampai dendam, sampai luar biasa dendamnya ya. Mudah-mudahan hanya di komentar, tidak sampai dalam hatinya. Alhamdulillah. Ya betul Bang Aswaja Corner. Allah Akbar. Oke ya. Kita